Cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa yang mau bantuin bayar cicilan bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja. Dan sorry kalau misalnya suara noise agak lebih banyak. Lapangan sebelah banyak bocah yang lagi main lari-larian. So, jika banyak gangguan tolong dimaklumi aja, oke? So, soalnya kalau misalnya gua nunggu bocah-bocah itu hilang dulu, nggak ada waktu lagi untuk take voice. Waduh. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlang. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shenlang pada akhirnya dia berhasil merebut kota Zhenyuan. Namun di sini Shenlang juga telah mengumpulkan pasukan dan juga para milisi yang jumlahnya banyak yang mengambil semua uang dan juga harta yang dimiliki oleh para bangsawan dari wilayah barat. Namun apa yang dilakukan oleh Shenlang juga merupakan sebuah bencana yang hanya akan tinggal menunggu waktu sampai benar-benar karena saat ini Shenlang dia pun mengumpulkan para simpatisannya yang brutal, yang bertindak seperti bandit, dan mereka semua mengambil semua harta yang dimiliki oleh para pedagang-pedagang wilayah barat di semua kota yang mereka singgahi. Dan ternyata tanpa terasa Shenlang dia mengumpulkan lebih dari 40.000 para bandit nggak tuh, yang jumlahnya memang sangat amat banyak. Namun ternyata pergerakan yang dilakukan oleh Shenlang juga diikuti oleh keluarga Su. Pasukan keluarga Su yang berjumlah 13.000 orang ternyata datang mengikuti dari belakang. Tapi mereka cuma mengawasi aja, nggak sampai menyerang. Sedangkan di sisi lainnya untuk Zhang Choi saat ini dia telah tiba di ibu kota dari Kabupaten Beiyuan. Dan di sini Zhang Choi dia pun berpikir untuk dapat menaklukkan kota ini tentunya sangat sulit bagi dirinya untuk dapat melakukannya. Mengingat Zhang Choi dia tahu kalau kota ini merupakan markas utama yang dimiliki oleh keluarga Su. Seluruh anggotanya, bangsawannya, dan juga para pejabat-pejabat kecil sekalipun, mereka semua adalah afiliasi dari keluarga Su. Sulit bagi dirinya untuk dapat melakukan kota ini, pikir dari Zhang Choi. Tapi ketika Zhang Choi masuklah, dirinya malah disambut oleh warga kota yang tentunya hal itu membuat Zhang Choi dia pun bingung lah. Harusnya warga kota menolak kedatangan dari dirinya, tapi kenapa mereka semua malah menyambut dirinya dengan cara seperti ini. Bahkan mereka semua bersorak-sorak ketika Zhang Choi datang. Namun di sini Zhang Choi dia juga mendapatkan bisikan dari bawahannya yang melaporkan aksi yang telah dilakukan oleh Shenlang di luar sana, yang membuat Zhang Choi dia pun paham betul dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa orang-orang ini malah menyambut dirinya. Dan itu membuat Zhang Choi dia pun berpikir kalau sepertinya orang-orang ini, para pedagang-pedagang ini, mereka semua menyambut kedatanganku karena mereka sebenarnya takut dengan diriku. Tapi mereka jauh lebih takut dengan Shenlang, karena Shenlang mengambil semua apa yang mereka miliki. Ucap dari Zhang Choi. Dan untuk Zhang Choi, ya sudahlah, nggak peduli juga lagi pula kota ini udah tunduk. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Shenlang dia pun mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Zhang Choi udah kembali, sudah masuk ke dalam kota yang memang dia tuju, ibu kota dari Kabupaten Beiyue. Dan untuk Shenlang dia juga saat ini ada di kota yang kurang lebih jarak sekitar 100 hingga 200 mil dari kota tempat di mana Zhang Choi tinggal. Namun ketika Shenlang sedang membaca juga surat yang dikirimkan oleh Zhang Choi, di sini dia pun mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya di mana dia melaporkan kalau saat ini di luar sana mereka semua telah dikepung ditunggu oleh 13.000 pasukan yang dimiliki oleh keluarga Su. Tapi saat ini mereka semua cuman mantau doang dari kejauhan. Dan di sini garis besar ini dia juga melaporkan kalau para bandit-bandit yang selama ini mengikuti mereka juga sudah semakin nggak masuk akal, semakin brutal, yang membuat Shenlang dia pun tahu kalau ini semua pasti akan segera terjadi cepat atau lambat, karena sebelumnya mereka semua telah menghasilkan uang yang cukup banyak dan kita sempat tertahan beberapa waktu di kota ini. Jadi itu semua wajar jika mereka nggak puas, mereka ingin lebih banyak lagi mendapatkan keuntungan, ucap dari Shenlang. Namun tak lama setelahnya Shishan dia pun datang dan juga melaporkan kepada Shenlang kalau para bandit-bandit ingin bertemu dengan Shenlang, dan perwakilannya lah yang akan datang menemui Shenlang, 3 orang. Dan benar saja kini tak lama setelahnya, setelah diizinkan oleh Shenlang, di sini 3 perwakilan para bandit-bandit mereka pun datang dan semuanya jelek. Waduh, mukanya jelek semua, apalagi yang kecil itu. Waduh, mukanya jelek banget. Dan di sini mereka bertiga langsung menundukkan kepalanya ketika mereka bertemu dengan Shenlang. Dan salah satu dari mereka si gigi kelinci. Waduh,
Dia pun melaporkan kepada Xilang kalau saat ini mereka juga udah ada di kota ini selama beberapa hari. Dan saudara-saudaranya yang ada di luar sana, mereka semua udah nggak sabar lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi di kota BY. Jadi mereka semua ingin segera pergi. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh rekannya yang lainnya, si kepala petak. Di mana dia mengatakan kalau saat ini jumlah yang dimiliki oleh orang-orang ini sangat banyak dan mereka semua saat ini udah gerah, dan jika saja mereka memberontak tentunya akan membuat Kaisar sampai turun tahta loh, ucap dari mereka. Dan hal itu pun dibenarkan oleh si jelek ini. Waduh, di mana dia juga mengatakan kalau orang-orang ini mereka semua ingin mendapatkan uang, mereka semua ingin mendapatkan emas, dan mereka juga tahu kalau di kota BY penuh dengan gunung emas. Jadi mereka ingin sekali menaklukkan kota ini dan jangan kau menghalangi kami, ucap dari para bandit-bandit ini yang membuat Xilang dia pun tersenyum karena sepertinya apa yang diucapkan oleh para bandit-bandit ini seperti sebuah pemberontakan, ucap dari Xilang. Dan benar saja ketika pintu itu dibuka, rame dari mereka semua ingin mendapatkan emas dari kota BY. Mereka semua bersorak-sorak meminta izin kepada Xilang untuk melakukan kota itu, yang membuat Xilang sadar betul kalau ini situasinya agak sedikit jadi tambah repot. Tapi ini semua masih masuk ke dalam rencana dari dirinya. Sedangkan di sisi lainnya, di tepi danau ataupun sungai, saat ini ada seorang pria yang sedang memantau istana keluarga Jin dari kejauhan, dan ternyata itu adalah ulah dari si bandit kutu. Dan ternyata di sini bandit kutu dia bersama dengan seorang wanita, dan wanita itu ternyata adalah si ini yang merupakan selir dari putra mahkota. Di sini untuk si kutu dia pun melaporkan kalau dia telah gagal menjalankan tugasnya untuk menyingkirkan Nona Su. Tapi untuk selir ini dia pun mengatakan ya sudah, biarkan saja, dan dia memiliki sebuah misi baru untuk si bandit kutu, di mana dia harus menyingkirkan patriark keluarga Jin. Mendengar hal itu tentunya membuat si kutu dia nggak mau melakukannya karena dia tahu reputasi yang dimiliki oleh patriark keluarga Jin sungguh sangat luar biasa. Dia adalah bangsawan yang baik yang tentunya membuat kutu dia enggan untuk dapat melakukannya. Tapi di sini untuk gadis ini dia pun merengek, memohon, meminta kepada si kutu untuk mau melakukannya. Bahkan dia juga sempat mengecup kutu, membuka topengnya dan juga langsung mengecupnya. Dan dia juga mengatakan kalau ini semua dia lakukan demi keluarganya, karena keluarga Jin mereka tidaklah sebaik itu. Bahkan ketika keluarga kita dihancurkan, keluarga Zuo kita dihancurkan, keluarga Jin mereka hanya melihat kita dari jauh, mereka tidak membantuku, bahkan itu membuatku sampai seperti ini, ucap dari gadis itu yang membuat di sini si bandit kutu dia pun terdiam. Dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dan di sini gadis ini lagi-lagi dia pun merengek, dan dia pun mengatakan kalau keluarga Jin enggaklah sebaik itu, mereka semua jahat karena keluarga Zuo dihancurkan dan mereka hanya diam saja, dan itu membuat diriku dinodai, ucap dari gadis ini. Namun untuk si kutu, karena memang gadis ini terlalu mantap, waduh, dan juga mengatakan kalau mereka semua ini berasal dari satu keluarga yang sama, keluarga Zuo, membuat si kutu mau nggak mau dia harus melakukannya. Apalagi gadis ini dia juga telah berjanji kalau ini adalah tugas terakhir yang akan dia berikan sebelum pada akhirnya mereka akan pergi tinggal bersama. Janji dari gadis itu. Sedangkan di sisi lainnya di kota BY ataupun ya tempat di mana Zhang Choi tinggal, ternyata saat ini di salah satu kediaman dari pengawas keamanan, ternyata dia mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang bangsawan lainnya. Siapa lagi jika bukan utusan dari keluarga Su, di mana dia datang dan juga melaporkan kalau saat ini kerajaan Wei benar-benar tertekan karena di utara sana pasukan kerajaan Chu berjumlah 130.000 orang akan menghadapi pasukan milik Jenderal Zhong yang hanya 100.000 orang. Dan selain itu juga Raja Qiang telah memimpin pasukan lebih dari 50.000 orang yang akan dibantu oleh 5.000 orang dari para botak-botak lainnya yang akan segera menyerbu wilayah Yue dari sisi barat. Selain itu juga kerajaan Yue juga harus menghadapi 30.000 pasukan yang berasal dari kerajaan Hu yang ada di selatan, yang akan membuat kerajaan Yue benar-benar porak-poranda. Apalagi mereka juga saat ini masih sedang berperang dengan kerajaan Wu yang ada di selatan, dan tentunya itu membuat Kaisar Yue benar-benar sangat-sangat kacau, ujar dari orang itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh si botak ini. Dia pun tahu walaupun negara Yue cukup kuat, tapi dengan bukanya front yang sangat amat banyak di waktu yang bersamaan, tentunya itu akan membuat kerajaan Yue benar-benar sangat amat kacau. Dan ini adalah kekacauan yang akan dimanfaatkan oleh keluarga Su.
Karena memang di sini utusan dia pun mengatakan ketika kekacauan terjadi, maka keluarga Su akan bergabung dengan kerajaan Qian untuk membentuk sebuah wilayah baru. Mereka akan mengambil provinsi yang dimiliki oleh kerajaan Yue, yaitu provinsi Tianxi, di mana mereka akan merebut posisi dan juga provinsi itu serta beberapa kota yang ada di sekitarannya yang akan membuat keluarga Su dan juga kerajaan Qian akan bergabung. Dan itu tentunya membuat Pak Tua Botak ini dia pun bertanya, lantas jika nanti kerajaan Qian dan juga keluarga Su bersatu, lantas siapa yang akan menjadi kaisarnya? Dan untuk pria ini dia pun mengatakan, siapa lagi jika bukan Raja Qian. Raja Qian lah yang tetap akan menjadi kaisar, sedangkan keluarga Su akan berada di baliknya, di balik bayang-bayang yang membuat orang tua ini dia pun menyadari betul apa yang ada di dalam pikiran dari keluarga Su yang sungguh sangat luar biasa. Dan karena walaupun Raja Qian dia adalah penguasanya, tapi nyatanya keluarga Su lah yang bergerak di balik itu semua. Apalagi saat ini dia Alutai, dia nggak lagi memiliki seorang wanita, dan untuk wanita-wanita yang lainnya mereka semua berasal dari keluarga Su. Dan tentunya itu akan membuat keluarga Su lah yang akan menguasai itu semua. Dan dalam beberapa tahun ke depan, mungkin saja Raja Alutai akan disingkirkan, yang akan membiarkan meninggalkan keluarga Su lah sebagai pimpinan mutlak. Dan hal itu pun membuat orang tua ini dia pun sadar betul betapa mengerikannya rencana dari Sunan. Namun melihat Pak Tua Botak yang sepertinya agak sedikit ragu-ragu dengan keputusan yang akan dilakukan oleh keluarga Su, tentunya membuat Pak Tua utusan dia pun kesal dengan si Botak ini. Dan di sini utusan ini dia juga mengatakan kalau si Botak ini saat ini udah menjadi bagian dari rencana keluarga Su, dan kau akan menjadi menteri dari keluarga Su. Tapi sebelum kau menjadi seorang menteri, tentunya kau harus menunjukkan kesetiaanmu. Dan di sini untuk utusan dia juga meminta kepada orang tua itu untuk mengadakan sebuah perjamuan, mengundang Zhang Choi di dalam acara perjamuan, yang tentunya membuat Pak Tua Botak dia pun bertanya, perjamuan apa? Dan untuk utusan dia pun meminta untuk mengadakan sebuah perjamuan untuk menyingkirkan Zhang Choi Hu. Mendengar itu tentunya membuat Pak Tua Botak dia pun mengatakan jika saja itu dilakukan sulit, karena di dalam acara perjamuan banyak orang lainnya yang akan menghadirinya, dan tentunya akan sangat sulit untuk dapat melakukannya. Terlalu banyak saksi. Tapi di sini utusan ini dia nggak peduli dengan itu semua, karena ketika Zhang Choi disingkirkan, maka mereka orang-orang yang ada di tempat ini, para bangsawan lokal, mereka nggak punya pilihan lain selain bergabung dengan keluarga Su, ujar dari orang tua ini. Dan jika tidak mau bergabung, tentunya bakal disingkirkan. Sedangkan di sisi lainnya, di kediaman dari Zhang Choi, di mana Zhang Choi tinggal saat ini, dia sedang membasuh diri, di mana dia sedang berpikir tentang apa yang harus dia lakukan, karena dia sudah tahu saat ini sudah waktunya bagi dirinya menjalankan rencananya, karena sebagian rencana telah dijalankan oleh Xilang, dan saat ini tinggal dirinya lah yang harus menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Kaisar, dan dia akan menyelesaikannya malam ini, pikir dari Zhang Choi. Dan sembari mandi, sembari berpikir, dan setelah mandi barulah Zhang Choi merasa kalau tubuhnya segar juga. Dan dia juga tahu kalau dia akan menyelesaikan masalah ini malam ini. Oleh sebab itulah Zhang Choi dia juga melakukan sebuah persiapan di mana dia menggunakan zirah lembut miliknya. Dan setelah dia menyiapkan segalanya, dia juga langsung menggunakan seragam pejabat baru miliknya, yang tentunya membuatnya terlihat cukup gagah juga. Di sini Zhang Choi dia juga mengatakan, ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar sangat amat menyenangkan, dan dia akan menunjukkan kemampuan bela diri miliknya. Dan setelah dia menggunakan pakaian barunya, di sini Zhang Choi dapat mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang pelayan yang melaporkan kalau pejabat lokal ingin mengadakan sebuah perjamuan, dan Zhang Choi diundang. Dan untuk Zhang Choi, ya, ia akan menghadiri acara perjamuan itu karena dia juga ingin datang dan ingin menyelesaikan tugasnya hari ini juga. Tapi sebelum melakukannya, di sini Zhang Choi dia pun pergi menuju ruang rahasia, dan dia bertemu dengan seorang pria yang sedang duduk di kursinya. Di sini Zhang Choi dia pun menyapa pria tua itu dengan sangat amat sopan, di mana dia mengatakan salam yang mulia. Ujar dari Zhang Choi, saya akan pergi ke dalam acara perjamuan, bagaimana jika Anda menemani saya? Ujar dari Zhang Choi. Dan ternyata pria tua itu adalah Ningji. Ternyata pria tua itu adalah Putri Ningji, dan untuk Putri Ningji dia pun setuju untuk ikut di dalam acara perjamuan itu. Dan dia adalah salah satu seorang Grandmaster yang dimiliki oleh kerajaan Yue. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini pelayan itu pun mendapatkan sebuah kabar kalau Zhang Choi akan menghadiri acara perjamuan, dan dia langsung melaporkannya kepada bangsawan lokal si Botak ini, yang membuat si Botak tentunya dia pun sungguh sangat senang. Dan ketika si Botak dia bertanya berapa
penjaga yang akan dibawa oleh Zhang Choi. Di sini, pria ini dia pun melaporkan kalau Zhang Choi hanya akan membawa 15 prajurit bersama dengan dirinya. Yang membuat penjaga juga sempat bertanya apakah mereka akan mengadakan pengepungan. Tapi untuk si botak mengatakan nggak perlu karena Zhang Choi cuma bawa 15 orang. Buat apa pengepungan itu? Ucap dari si botak ini. Dan hal itu pun dipahami oleh penjaga ini, dan penjaga ini juga melaporkan kalau mereka juga telah menyiapkan segalanya, mulai dari penari, makanan, dan juga semuanya telah disusupkan oleh orang-orang dari mereka. Dan hal itu pun dipahami oleh si botak ini. Dan setelahnya kini pada sore harinya Zhang Choi dia pun datang ke tempat di mana acara perjamuan itu. Dan di sini belum masuk Zhang Choi dan juga memberikan seorang utusan untuk dapat memeriksanya dulu. Dan setelah memeriksa di sini utusan itu pun kembali dan melaporkan kalau semua dalam kondisi yang bagus, semua baik-baik saja, yang tentunya membuat Zhang Choi dia akan masuk. Dan ketika Zhang Choi masuk di sini, pria tua itu dia pun ternotis dengan seseorang yang dibawa oleh Zhang Choi, yang membuatnya pun bertanya siapa. Dan untuk Zhang Choi dia pun mengatakan kalau dia adalah seorang pengawal yang telah dibawa oleh dirinya, yang langsung diberikan oleh kaisar, yang membuat si botak ini dia pun bertanya apakah itu berasal dari Blackwater, pasukan pribadi kaisar. Tanya dari si botak, tapi untuk Zhang Choi dia tidak menjawabnya. Tapi untuk si botak dia pun berpikir, ya itu sepertinya adalah pasukan pribadi dari kaisar. Walaupun dia kuat, tapi tetap saja dia hanya seorang diri. Dan ini bukanlah sebuah masalah. Lagi pula, di tempat ini ada ribuan prajurit. Ucap dari si botak. Dan apa yang akan ada di dalam acara perjamuan akan kita bahas di part lanjutannya aja ya cuy. Di dalam acara perjamuan akan ada sebuah sedikit aksi yang akan ditunjukkan oleh Zhang Choi dan juga Putri Ningxi. Udah itu aja untuk part kali ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.